Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, back again to my presentation. Let me introduce myself. My name is Hakian Zikolbi with NPM 224111184. I am from the management class 22B. Okay, this time I will present that. Kepalitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Apakah Anda tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang kepalitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang? Presentasi ini akan memberikan pemahaman mendalam tentang topik ini. Definisi dan proses kepalitan. Kepalitan adalah status hukum di mana suatu perusahaan tidak mampu membayar hutangnya saat jatuh tempo. Proses kepalitan melibatkan pengajuan kebangkrutan oleh kreditur untuk melindungi kepentingan mereka. Akibat kepalitan adalah likuidasi aset untuk membayar kreditor dan pembubaran perusahaan yang bangkrut. Penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang pertama itu alasan penundaan. Penundaan kewajiban pembayaran utang terjadi ketika perusahaan menghadapi kesulitan keuangan sementara. Misalnya, karena penurunan pendapatan atau krisis pasar. Yang kedua, implikasi penundaan. Implikasi penundaan kewajiban pembayaran utang dapat mencakup kerugian finansial, reputasi yang rusak, dan penurunan kepercayaan investor. Yang ketiga, penyelesaian penundaan utang. Penyelesaian penundaan utang dapat melibatkan restrukturisasi utang, negosiasi dengan kreditor, atau penjualan aset untuk mengatasi masalah keuangan perusahaan. Bagaimana cara menghadapi kepalitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang? Ada 4 cara untuk menghadapi kepalitan dan penundaan kewajiban pembayaran. Yang pertama, rencanakan pengelolaan keuangan yang bijaksana, yaitu dengan melakukan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan konservatif dapat membantu mencegah terjadinya kepalitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang kedua, cari bantuan profesional. Jika menghadapi kesulitan keuangan, penting untuk mencari bantuan profesional, seperti konsultan keuangan atau pengacara yang berpengalaman di bidang kebangkrutan. 3. Perkuat relasi dengan kreditor. Memperkuat relasi dengan kreditor dan menjaga komunikasi yang terbuka dapat membantu dalam merespon dan mengatasi masalah keuangan yang mungkin muncul. Keempat, komitmen untuk perbaikan. Tetap berkomitmen untuk memperbaiki keadaan keuangan perusahaan dan membuat langkah-langkah yang tepat untuk menghindari kepalitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Dampak apa saja sih kepalitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang pada perusahaan? Ada 3 dampak, yaitu pertama dampak keuangan, yaitu dengan menyebabkan kerugian finansial, penurunan pendapatan, dan potensi kehilangan aset. Yang kedua dapat berdampak pada reputasi, yaitu dengan mengurangi kepercayaan investor, konsumen, dan mitra bisnis. Yang ketiga, dampak hukum, mungkin menghadapi tuntutan hukum dan kewajiban yang lebih besar. Lingkungan bisnis dan tantangan. Perubahan pasar. Pasar yang berubah dengan pesat dapat membuat perusahaan yang menghadapi kesulitan keuangan atau ketidakmampuan mengikuti tren. Resiko bisnis seperti risiko finansial, operasional, atau reputasi dapat menyebabkan kepalitan atau penundaan yang pembayaran utang. Yang tiga, manajemen risiko. Penting untuk memiliki sistem manajemen risiko yang kuat untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko-risiko yang mungkin tertimbul. Peraturan dan undang-undang yang berkaitan. Undang-undang kepalitan, regulasi yang mengatur proses kepalitan dan perlindungan kreditur dalam kasus kebangkrutan perusahaan. Undang-undang perdagangan, regulasi yang mengatur transaksi bisnis dan perlindungan konsumen dalam kegiatan ekonomi. Peraturan pelaporan keuangan, keperluan pelaporan keuangan yang diatur oleh pemerintah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas perusahaan.
Pengelolaan dan praktik terbaik. Pengelolaan keuangan yang ketat. Memastikan pengelolaan keuangan yang ketat dan pemantauan yang cermat terhadap arus kas perusahaan dapat mengurangi risiko kepalitan dan penundaan utang. Memiliki cadangan dana. Menyimpan dana darurat dan memiliki cadangan tunai yang cukup dapat membantu mengatasi kesulitan keuangan sementara. Kolaborasi dengan para pihak terkait. Kolaborasi dengan bank, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya dapat membantu mengatasi masalah keuangan yang mungkin muncul. Okay, that's the end of my presentation. Sorry if there are any wrong word. I take my leave. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.